Hingga singkat cerita di panti asuhan tersebut mulai tersiar kabar miring. Ada anak disabilitas yang diadopsi dari panti tersebut ditemukan mati membusuk di rumah orang tua adopternya. Saking busuknya dan anyirnya bau tersebut, mereka meyakini jika dalam kondisi gelap itu sebenarnya jarak mereka sangat dekat dengan sosok Veno. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Arwah Veno akan selalu bersemayam di pantian itu. Silakan kalian pasang headset dan matikan lampu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Seperti biasa, kalau di segmen cerita horor, gua selalu bawain cerita-cerita yang menurut gua ini epic banget. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, kalian bisa cek video Lentera Malam yang lainnya. Karena di situ gua dan Jamal banyak banget ngupload tentang cerita-cerita horor yang diceritakan oleh gua, Jamal ataupun narasumber. Cerita kali ini kita angkat dari Twitternya Mal lagi nih, atau akun Twitternya itu di @desiprayogo1. Dan cerita kali ini dikirimkan oleh narasumber yang bernama Hanung atau akrab disapa Nunu. Mas Nunu pada kesempatan kali ini ingin membagikan sebuah kisah dari sebuah panti asuhan di dekat rumahnya. Sebelum akhirnya panti tersebut kini telah kosong dan tidak berpenghuni lagi sama sekali. Nah, jadi buat kalian silakan tonton video ini sampai habis karena cerita ini cukup tragis dan endingnya pun epic banget. Jadi buat kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip ceritanya, kalian skip aja iklannya. Dan gue mau notice nih sekali lagi nih buat kalian, tolong dengarkan dengan seksama cerita ini karena cerita ini plotnya agak sulit ya untuk dimengerti ya karena agak maju mundur. Jadi buat kalian kalau bisa pakai headset dan fokus dengerin ceritanya biar dapet esensi dari ceritanya ini. Yaudah, nggak usah lama lagi. Sebelum kalian masuk ke ceritanya, kalian follow dulu Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id dan Instagram pribadi gua di @wibowoadit. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Tak jauh dari kediaman Mas Nunu, terdapat sebuah panti asuhan yang berdiri sejak tahun 1995. Sayangnya, panti tersebut kini sudah tutup dan dikosongkan sejak akhir tahun 2018 silam. Setelah adanya satu tragedi mengenaskan yang terjadi di panti tersebut. Panti ini menampung setidaknya 35 anak yang rata-rata usianya 0 sampai 18 tahun. Rata-rata anak-anak yang ditampung di panti asuhan ini adalah anak-anak kiriman dari dinas sosial setempat atau para ibu yang hamil di luar nikah. Di mana ibu-ibu ini berharap dengan dititipnya anak mereka di panti tersebut, anak-anak mereka bisa diadopsi dan mendapatkan kehidupan yang cukup layak. Biasanya, kebanyakan ibu-ibu yang menitipkan anaknya berasal dari golongan keluarga menengah ke bawah. Mereka merasa tidak sanggup menghidupi anaknya dengan layak atau memang hanya sebatas untuk menutupi aib yang sudah mereka perbuat sendiri. Wallahualam. Panti ini dikelola oleh pasangan suami istri yang warga kenal dengan panggilan Ustadz Bahri dan istrinya Bulia. Singkat cerita tentang awal berdirinya panti ini, yaitu ketika Ustadz Bahri
Dan Bulia ini yang sudah lama menikah dan berumah tangga, belum juga mendapatkan keturunan. Akhirnya, atas dasar untuk menghibur lara Bulia, Ustadz Bahri mendirikanlah panti asuhan anak-anak tersebut agar istrinya tidak terus-menerus murung perihal kekurangannya yang tidak mampu mendapatkan keturunan. Di panti ini ada 3 orang relawan pengasuh, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka bernama Mbak Komaria atau akrab disapa Mbak Iya, Mbak Titis, dan Mas Ebit. Ketiga orang ini menetap tinggal di panti asuhan tersebut setiap harinya karena ada beberapa bayi yang dititipkan di panti asuhan dan harus mendapatkan pengasuhan secara intens selama 24 jam. Tidak semua anak yang dititipkan di situ memiliki tubuh yang sempurna. Ada beberapa anak yang juga terlahir istimewa dan dititipkan di panti tersebut. Hampir setiap hari, panti tersebut ramai dengan gelak tawa anak-anak, nggak pernah sepi dan selalu ada banyak sekali donatur yang datang membawa sumbangan ke panti tersebut. Anak-anak di sana juga tumbuh sehat dengan semestinya tanpa kekurangan gizi sedikit pun. Semua orang yang mengelola panti tersebut benar-benar mementingkan hak para anak-anak yang mereka asuh, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Semakin lama, anak-anak di panti itu sudah mulai berkurang karena ada beberapa yang sudah diadopsi. Proses adopsi di tempat ini juga tidaklah mudah. Mereka atau orang tua adopter harus menjalani beberapa prosedur. Mereka harus mendatangi dinsos terdekat untuk meminta persetujuan adopsi. Setelah itu, mereka harus urus berkas-berkas yang jumlahnya tidak sedikit dan melalui proses yang tidak mudah. Konon katanya juga harus menjalankan tes psikologi untuk menentukan mereka layak menjadi adopter atau tidak. Jadi benar-benar terpercaya panti asuhan ini. Bahkan warga setempat mempercayai bahwa panti asuhan ini adalah suatu lembaga yang memang berdiri di bawah naungan dinsos dan pemerintah kota setempat. Hingga singkat cerita, di panti asuhan tersebut mulai tersiar kabar miring. Ada anak disabilitas yang diadopsi dari panti tersebut ditemukan mati membusuk di rumah orang tua adopternya. Tubuh anak tersebut ditemukan sudah membusuk dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Selain itu, terdapat luka robek yang cukup parah di area dubur anak itu. Seperti sudah mengalami kekerasan seksual berkali-kali. Tapi entah siapa yang tega dengan keji melakukan hal tersebut kepada anak malang ini. Saat polisi mencari data tentang mayat tersebut, panti asuhan Ustadz Bahari mengakui bahwa anak itu memang diadopsi dari tempat panti asuhan yang mereka kelola. Begitu mendengar pernyataan dari pihak kepolisian, Ustadz Bahri dan istrinya menjadi terpukul, seakan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Anak itu dikenal dengan nama Veno, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dengan kondisi disabilitas. Veno memiliki kekurangan di bagian kaki kirinya yang membuatnya tumbuh dengan bentuk kaki yang berbeda dengan orang lain, di mana kaki sebelah kirinya terlihat lebih pendek dari kaki kanannya. Setiap harinya, Veno dibantu berjalan dengan tongkat di kedua tangannya. Meski begitu, Veno tumbuh menjadi anak yang periang dan baik kepada teman-temannya. Dan kalian tahu, Veno di usianya yang masih 7 tahun, dia sudah khatam dan hafal 4 juz Al-Quran. Semasa hidupnya, setiap Veno hafal 1 juz, Ustadz Bahri akan memberikannya sebuah sarung baru dan sekotak coklat kesukaan Veno. Pemberian itu sebagai penghargaan dan pemacu semangat Veno untuk terus belajar dan menghafal Al-Quran ke depannya. Mas Nunu kenal baik dengan Veno.
sebab Mas Nunu menjadi relawan sebagai guru ngaji di panti asuhan tersebut. Hampir setiap Senin sampai Jumat, sepulang kerja sekitar jam 4 sore, Mas Nunu dan satu lagi temannya, yaitu Mas Oni, selalu datang ke panti asuhan untuk mengajar ngaji anak-anak yang ada di sana. Jadi Mas Nunu ini kenal satu persatu anak-anak yang ada di tempat itu, termasuk Veno. Kembali ke cerita, selain menghubungi pihak panti, polisi yang bertugas saat itu juga sudah menghubungi pihak Dinsos yang membuat persetujuan atas diadopsinya Veno ke tangan adopter yang salah. Semua orang berkumpul di panti, mulai dari Ustadz Bahri dan istrinya, perwakilan pihak Dinsos, perwakilan pemerintah kota setempat, dan ada 5 orang polisi yang bertugas mengusut kematian Veno. Mas Nunu yang saat itu kebetulan sedang mengajar ngaji di sana, secara tidak sengaja mendengar perbincangan mereka semua. Menurut pihak kepolisian, adopter yang mengadopsi Veno kemungkinan adalah sindikat perdagangan anak yang mereka kejar selama ini jejaknya. Alamat rumah yang diberikan mereka saat mengadopsi Veno itu adalah alamat palsu, karena alamat tersebut berbeda dengan alamat rumah ditemukannya jasad Veno. Kronologinya kurang lebih seperti ini. Pihak kepolisian awalnya menerima telepon dari seorang developer yang kesulitan saat menagih uang cicilan rumah. Begitu developer ini datang ke rumah itu, dia melihat rumahnya sudah kosong. Nah, saat sedang melihat-lihat, ternyata jendelanya tidak terkunci. Ketika developer ini mencoba untuk melihat ke dalam rumah itu, justru dirinya mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena dia takut untuk mengecek sendiri, ditambah pintunya dalam kondisi terkunci, makanya dia meminta bantuan kepada pihak kepolisian setempat. Karena dia yakin bau busuk itu bukan berasal dari bau busuk bangkai hewan. Setelah pihak kepolisian datang, singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk menggeledah rumah tersebut. Dan yang mereka temukan di dalam rumah itu ada jasad anak laki-laki yang sudah setengah membusuk. Menurut info yang developer ini dapat, pembeli rumah ini sebelumnya telah mengadopsi seorang anak dan kemungkinan anak ini adalah anak adopsinya. Mendengar hal itu, polisi langsung menyelidiki data-data anak itu dan mulai melakukan pengejaran kepada pasutri tersebut. Sekarang kita masuk ke kronologi awal mula Veno mulai diadopsi oleh pasutri tersebut. Tahun 2016, panti asuhan kedatangan seorang pasutri yang bernama Pak Randy dan Bu Citra. Mereka mengaku berdomisili di luar pulau, tapi sudah menetap lama di sekitaran tempat panti asuhan itu berdiri. Tapi tepatnya di bagian kota. Dan info sedikit, panti asuhan dan rumah Mas Nunu ini letaknya agak masuk ke arah pedesaan. Dua orang ini mengaku sudah lelah menjalankan segala program kehamilan, tapi ujung-ujungnya Bu Citra tak kunjung hamil juga. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Setelah mereka mencari-cari info, barulah mereka mendapat informasi seputar panti asuhan yang dikelola oleh Ustadz Bahri ini. Ustadz Bahri juga menjelaskan semua prosedurnya. Dan tanpa ragu, mereka mulai mengerjakan semua syarat-syarat untuk mengadopsi anak di panti tersebut. Dan mereka tertarik untuk mengadopsi seorang anak yang memiliki disabilitas, yang tak lain adalah Veno Indrawijaya.
atau akrab disapa Veno. Veno sendiri adalah anak yang dititipkan oleh seorang ibu peranakan Tionghoa yang mana ibunya mengaku kalau Veno ini adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan bapaknya sendiri, alias kakeknya si Veno sendiri. Karena malu akan aib tersebut, akhirnya ibu Veno menaruhlah Veno kecil di panti asuhan itu. Ibu Veno mempercayakan sepenuhnya atas Veno kepada Ustadz Bahri dan istrinya. Sebab kemungkinan ibunya ini tidak mau lagi melihat wajah Veno dan memilih tidak lagi menganggap Veno sebagai anak kandungnya. Kasihan memang, padahal menurut pengakuan Mas Nunu, Veno ini tumbuh menjadi anak yang pintar dan tampan. Hanya saja kakinya yang sedikit berbeda. Hingga hari itu pun tiba. Pasangan adopter ini datang dengan perwakilan dinsos tempat yang biasanya mengurus berkas-berkas anak yang akan diadopsi dari panti asuhan, di mana perwakilan pihak dinsos ini menyatakan kalau Pak Sutri ini lolos tes dan segala seleksi untuk menjadi seorang adopter. Singkat cerita, proses adopsi pun selesai dan Veno pun mulai tinggal bersama ayah dan ibu barunya. Hubungan Veno dengan pihak panti masih berjalan lancar selama 3 bulan setelah adopsi. Dan pihak panti selama 3 bulan itu masih mendapat kabar perkembangan Veno. Tapi mulai memasuki bulan keempat, pihak panti sama sekali tidak mendapat akses untuk melihat perkembangan Veno. Pihak panti sudah tidak lagi dihubungi oleh adopter tersebut dan pihak panti pun kehilangan kontak dengan adopter tersebut. Pihak panti mulai bertanya-tanya tentang kondisi Veno pada saat itu, seperti apa keadaannya. Semua orang di panti panik sampai akhirnya pihak panti meminta bantuan kepada pihak dinsos. Tetapi saat itu pihak dinsos sepertinya enggan untuk bertindak karena bagi mereka adopter yang sudah lulus tes sudah dinyatakan layak dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Jadi pihak dinsos malah meminta kepada pihak panti untuk tetap tenang karena Veno pasti dalam kondisi baik-baik saja dan berada di tangan adopter yang tepat. Sebagai seorang ibu asuh, naluri Bu Lia ini tidak bisa dibohongi. Beliaulah yang menimang Veno dari masih bayi. Jadi, beliau juga dapat merasakan apapun yang terjadi kepada Veno. Bu Lia setiap harinya dilanda kepanikan. Bahkan setiap malam Jumat, Ustadz Bahri mengundang warga-warga untuk mengadakan pengajian di pantinya, sembari mendoakan Veno semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Jawaban dari segala kegundahan hati Bu Lia pun terjawab sudah. Ketika polisi sudah mulai menemukan titik terang dari kasus ditemukannya mayat seorang anak disabilitas di dalam rumah yang sudah tidak berpenghuni. Polisi datang ke panti untuk memberitahu kondisi terakhir Veno yang telah meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Mendengar penjelasan dari pihak kepolisian, Bu Lia syok sampai jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri selama 2 jam. Setelah sadar pun beliau terus menangis dan menangis meratapi kepergian Veno. Setiap membuka mata, Bu Lia hanya menangis sambil memanggil-manggil nama Veno. 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 Begitu juga dengan Ustadz Bahri, beliau seperti menyesal telah mengizinkan adanya tindakan adopsi di panti tersebut. Karena memang pihak panti asuhan baru menerima proses adopsi di tahun 2014. Dan sebelumnya, anak-anak yang ada di panti tersebut sama sekali tidak pernah diadopsi
melainkan mereka merawatnya sendiri. Baru 3 anak yang berhasil diadopsi dari panti tersebut, dan salah satunya yaitu Veno. Tapi sungguh sangat disayangkan, nasib Veno tidak sebaik nasib kedua temannya yang telah diadopsi sebelumnya. Pihak Dinsos dan Pemkot setempat merasa kecolongan data tentang pasutri tersebut. Padahal saat survei di rumah dan tetangga sekitar pasutri tersebut, mereka selalu mendapatkan ulasan-ulasan yang positif sehingga mereka menganggap bahwa pasutri ini memang terkenal orang baik di lingkungannya. Setelah berhasil mengadopsi Veno, entah mengapa pasutri tersebut memutuskan untuk pindah rumah tanpa memberitahu siapapun, entah itu pihak panti, Dinsos, ataupun tetangga sekitarnya. Dan ramailah berita tentang kematian Veno menyebar dari mulut ke mulut. Warga sekitar yang mengaku mengenal sosok Veno juga merasa terpukul dengan kabar meninggalnya anak ini. Pihak Dinsos dan Pemkot meminta maaf atas ketidakakuratan data mereka hingga menyebabkan salah satu nyawa anak di panti tersebut menjadi taruhannya. Tapi semuanya percuma. Veno tidak akan pernah kembali lagi. Jadi itu tadi kronologi dari proses adopsi hingga kronologi meninggalnya Veno. Kita kembali ke panti 2 minggu sebelum kedatangan polisi untuk memberitahukan bahwa Veno telah meninggal dunia. Mas Nunu yang saat itu sedang mengajar di panti merasa bertemu dengan sosok Veno di sana. Mas Nunu awalnya tidak paham dengan kejadian itu. Dia merasa aneh sebab Veno harusnya sudah tidak ada lagi di panti karena sudah diadopsi. Tapi hari itu Veno benar-benar ada di panti. Dan Mas Nunu melihat dengan mata kepalanya sendiri, Veno duduk di ayunan dan menangis sambil memegang dada kirinya seperti kesakitan. Saat Mas Nunu mendekati ke arah sosok Veno tersebut, justru sosok tersebut malah hilang dan Mas Nunu berpikir kalau dia hanya berhalusinasi saja saat itu. Mungkin karena merindukan Veno, anak pintar dan tampan yang cukup dekat dengan dia di panti. Masih di hari yang sama, tepatnya di jam 10 malam, salah satu anak panti yang dulunya sekamar dengan Veno mengaku didatangi Veno. Dia saat itu mau beranjak tidur setelah gosok gigi. Dan begitu mau memejamkan matanya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Nampak dari luar, Veno berjalan masuk ke kamar sambil mengernyitkan alisnya, seakan sedang kesakitan. Bahkan, Veno duduk di atas kasurnya yang dulu sambil memegang dadanya dan berkata, Aku malam ini mau tidur di sini ya sebentar. Soalnya aku kangen panti. Anak ini yang awalnya tidur sendiri semenjak Veno diadopsi menjadi senang karena malam itu dia ada temannya lagi. Namanya bocah ya, nggak mikir yang aneh-aneh. Akhirnya dia tidur kembali dan keesokan harinya saat alarm panti berbunyi tanda mau masuk sholat subuh, anak ini melihat Veno sudah tidak ada lagi di kamarnya. Anak ini berpikir mungkin Veno sudah bangun terlebih dahulu dan berangkat ke musola lebih awal seperti biasanya. Anak ini pun mulai bergegas siap-siap dan menyusul ke musola panti. Betapa terkejutnya ketika dia mendapati Veno tidak ada di dalam musola. Dan dengan polosnya dia bertanya ke Mbak Iya. Mbak Iya, lihat Veno nggak?
Semalam aku tidur sama dia, tapi pas aku bangun, dia sudah nggak ada. Mbak Iya yang mendengar itu kaget dan langsung memberitahu Ustadz Bahri. Ustadz Bahri yang mendengar itu pun kaget. Dan saat itu pula Bulia mulai merasakan kecemasan soal keadaan Veno. Beruntung Ustadz Bahri saat itu dapat menenangkan mereka semua. Ustadz Bahri berkata bahwa itu semua hanya tipu daya setan dan insya Allah Veno dalam kondisi baik-baik saja bersama orang tuanya. Kejadian pun masih terus berlanjut hingga kejadian kesekian kalinya terjadi di siang hari, di mana Mbak Iya dan Mbak Titis saat itu sedang memasak untuk makan siang anak-anak panti. Suasana dapur yang awalnya hening, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak laki-laki. Mereka berdua sangat mengenali suara itu. Suara itu mirip sekali dengan suara Veno. Mereka berdua keheranan mendengar tangisan itu. Padahal Veno juga sedang tidak berkunjung ke panti. Semakin lama suaranya semakin keras. Dan tidak lama suara itu pun menghilang begitu saja. Mereka pun langsung melaporkan kejadian itu kepada Ustadz Bahri. Mereka berpikir sedang ada hal buruk yang terjadi pada Veno. Dan dengan gangguan-gangguan itulah Veno menyampaikan pesan kepada pihak panti tempat di mana ia dibesarkan. Bulia pun semakin panik saat itu dan meminta Ustadz Bahri segera melaporkan ke pihak Dinsos agar pihak Dinsos melaporkan ke pihak kepolisian perihal keberadaan Veno. Tapi sang ustadz pun masih tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Karena bagi sang ustadz itu hanyalah tipu daya iblis yang ingin mengecoh keimanan mereka. Sampai akhirnya Ustadz Bahri menerima informasi atas meninggalnya Veno dari pihak kepolisian. Kali ini teror sosok jin Corin Veno mulai beralih ke warga sekitar panti ketika berita meninggalnya Veno sudah sampai di panti dan warga sekitar panti. Semua warga mengaku kalau pintu rumah mereka selalu diketuk oleh seorang anak kecil laki-laki di jam 9 malam ke atas. Mereka kaget karena yang mengetuk adalah sosok yang menyerupai Veno. Sosok itu pucat, menggunakan baju yang berlumuran darah, memakai tongkat di kedua tangannya, dan sosok itu berkata, Tolong aku nggak mau disakiti lagi. Sakit, sakit, sakit. Warga yang tahu bahwa Veno sudah meninggal merasa ketakutan ketika didatangi sosok tersebut. Dan jika ada nih yang sengaja mengintip sosok tersebut dari jendela rumahnya, sosok itu ternyata tidak ada di depan rumah mereka. Tapi secara tiba-tiba semua lampu di rumah mereka akan padam dan mereka akan mencium bau busuk dan bau yang sangat anyir. Bau itu seperti menusuk hidung mereka dengan tajam. Saking busuknya dan anyirnya bau tersebut, mereka meyakini jika dalam kondisi gelap itu sebenarnya jarak mereka sangat dekat dengan sosok Veno. Mungkin sosok itu sudah ada di dalam rumah mereka. Mereka yang mengalami kejadian itu mengaku kalau lampu mereka akan menyala dengan sendirinya seiring bau busuk dan anyir yang menghilang juga. Warga yang ketakutan mulai mendatangi panti asuhan dan menceritakan segala keluhan mereka. Ustadz Bahri yang kebingungan meminta mereka untuk tetap tenang dan berjanji akan mencari solusi terbaik
untuk semua ini. Di lain sisi, semenjak kepergian Veno untuk selama-lamanya membuat Bulia begitu terpukul. Setiap harinya, Bulia hanya duduk melamun sendiri di atas ayunan yang dulu sering sekali digunakan Veno untuk bermain. Melihat istrinya begitu terpukul, Ustadz Bahri langsung menghubungi pihak Dinsos dan meminta mereka untuk datang. Ternyata tujuan Ustadz Bahri meminta mereka datang, Ustadz Bahri ingin menyerahkan semua anak panti yang masih tersisa untuk diserahkan ke lembaga milik Pemkot saja. Dia merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi, ditambah sang istri selalu bersedih seperti tidak bisa menerima kematian Veno. Ustadz Bahri berencana akan membawa sang istri pulang ke kampung halamannya dengan niatan supaya Bulia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan mengikhlaskan kepergian Veno. Mungkin karena mereka masih menetap di panti ini, makanya Bulia masih belum bisa lepas dari rasa bersalahnya. Belum lagi istrinya selalu mendengar rumor tentang arwah Veno yang gentayangan. Takutnya semakin istrinya mendengar rumor tentang Veno itu, kondisi mental istrinya ini bisa terganggu. Kemudian pihak Dinsos meminta waktu untuk berunding terlebih dahulu kepada pihak Pemkot perihal pengajuan Ustadz Bahri ini. Dan berselang beberapa minggu, pihak Pemkot datang dengan didampingi pihak Dinsos datang untuk mengambil alih asuh anak-anak yang tersisa di panti tersebut. Singkat cerita, permintaan Ustadz Bahri itu tadi dikabulkan sehingga pihak Dinsos dan Pemkot mengambil alih anak-anak yang masih ada di panti tersebut. Hingga saat ini panti itu masih kosong dan tidak terawat. Padahal di dalamnya masih banyak sekali mainan bekas anak-anak panti dulu. Tempat tidurnya juga masih tersusun rapi. Elektronik semuanya masih ada di dalam panti. Hanya saja sekarang panti tersebut sudah sunyi dan gelap. Sama sekali tidak ada lampu yang menyala di dalam panti itu. Konon kejadian mistis masih menyelimuti panti tersebut dan katanya hantu Veno masih bersemayam di dalam panti tersebut. Hampir setiap malam, warga yang melewati panti itu selalu mendengar bunyi ayunan yang bergerak sendiri, seperti ada sosok tak kasat mata yang sedang bermain di sana. Bukan hanya itu, warga sekitar mengaku bahwa panti itu terkesan ramai, tapi ramai dengan sosok tak kasat mata. Bahkan tak jarang juga orang yang mengaku setiap malam selalu mendengar gelak tawa anak-anak meramaikan panti tersebut. Padahal tidak ada seorang pun di panti itu, apalagi anak-anak. Bagaimanakah kelanjutan dari pengejaran pelaku pembunuh Veno dan bagaimana juga nih kabar terkini tentang Ustadz Bahri dan Bulia sekarang? Kalian bisa mampir ke Twitternya emak di @desiprayogo1 karena di situ ceritanya lebih lengkap. Jadi kalian yang masih penasaran dengan kelanjutannya, kalian langsung aja mampir ke Twitternya emak di @desiprayogo1. Ya udah jangan di-close dulu ya, karena gue mau ngebahas sedikit nih tentang cerita yang gue bawain tadi. Jadi please jangan di-close dulu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita yang gue bawain, dan ceritanya mungkin buat kalian yang agak kurang nangkep sama ceritanya, kalian bisa tonton ulang karena emang ini penulisannya agak sedikit rumit ya, karena plotnya ini maju mundur. Jadi buat kalian yang masih agak bingung dengan ceritanya, silakan kalian tonton dari awal. Dan sekarang gue mau masuk ke pembahasan tentang cerita yang gue bawain tadi. Jadi gue mau
ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang proses adopsi yang terjadi di panti asuhan. Ini nggak cuma di panti asuhan itu aja ya. Jadi setahu gua, emang kalau di panti asuhan, proses adopsi itu nggak mudah dan melalui banyak proses. Nggak langsung lu tinggal tunjuk anak, lu bawa pulang. Jadi lumayan lah buat kalian yang belum tahu tentang proses adopsi, cerita ini cukup bagus buat memberi sedikit pengetahuan tentang proses adopsi di panti asuhan. Gue pun sedikit belajar karena gue juga seneng gitu ngeliat anak-anak kecil, dan gue juga follow beberapa akun-akun yang suka banyak anak kecilnya. Ya salah satunya itu di @metamamamaga. Di situ banyak anak kecil yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Jadi gue suka aja gitu nontonin anak kecil. Jadi buat kalian yang merasa terenyuh dengan cerita ini bisa kalian jadiin pelajaran buat kedepannya. Dan jadi pelajaran juga buat kalian yang mau ngadopsi anak. Jangan sampai anak yang udah kalian adopsi itu disia-siakan sampai kasusnya seperti Veno tadi. Jadi kadang-kadang ya mungkin pihak Dinsos atau pihak panti emang kadang-kadang mungkin kecolongan dengan hal-hal seperti itu. Dia kredibilitasnya bagus, segala macam, tes psikologisnya bagus, tes segala macamnya bagus, tapi ternyata saat dibawa pulang ke rumah itu anaknya nggak dirawat dengan baik. Dan itu juga gue sering ngeliat juga nih di akun Twitternya @metamamamaga ya, itu prosesnya emang sangat sulit dan bahkan di situ kalian nggak bisa milih anak. Jadi anak yang akan kalian adopsi atau kalian bawa pulang itu yang menentukan pihak panti dan Dinsos atau pihak-pihak terkait lah setelah kalian melakukan tes segala macem. Jadi kalian bener tuh tadi sesuai cerita, kalian harus ngikutin psikologis, tes macem-macem lah pokoknya. Pokoknya intinya tes kelayakan buat kalian menjadi seorang adopter. Ya tujuannya nggak lain selain memastikan anak yang akan diadopsi tidak jatuh ke tangan yang salah gitu. Dan itu dia pentingnya adopsi secara resmi via Dinsos. Jadi jangan sekali-sekali kalian menyerahkan anak kalian ke siapapun tanpa sepengetahuan pihak Dinsos. Misalnya kalian mau anak kalian diasuh oleh tetangga kalian atau siapa, lebih baik diadopsi secara resmi melalui proses yang berlaku biar meminimalisir hal-hal seperti ini. Kan kalian nggak mau kan punya anak udah dititipkan ke tempat lain tapi malah meninggal dunia gitu. Oke, gue mau masuk ke cerita tadi. Gue udah bahas sedikit tentang ini ya, panti-panti gitu ya. Karena gue lumayan ngikutin akun Instagramnya @metamamamaga. Jadi agak sedikit tahu lah. Dan kita masuk ke ceritanya nih. Sekarang gue mau bahas tentang kaki Veno nih. Jadi Veno itu kan ternyata anaknya yang ganteng, pinter, dan ya cukup baik lah. Makanya mungkin itulah yang membuat si pasangan suami istri ini mengadopsi si Veno walaupun kondisi kakinya itu kurang baik. Dan gue sih berasumsi nih, kan karena banyak rumor juga nih katanya kalau hubungan antara sedarah gitu kayak anak sama orang tua kalau melakukan hubungan dan menghasilkan anak itu biasanya anaknya kan cacat atau disabilitas lah. Dan mungkin ini yang terjadi sama si Veno ini, karena kan kasus Veno ini ditaruh di panti asuhan itu karena ibunya ada hubungan gelap dengan ayah kandungnya sendiri. Dan untuk menutupi aib tersebut, ditaruhlah Veno di panti asuhan itu. Dan masuk lagi ke bagian saat Veno ini sering menampakkan diri di panti asuhannya. Gue sih lumayan yakin ya, cuman gue nggak tahu nih ini kondisi Veno ini udah meninggal atau belum meninggal nih ketika arwahnya itu ibaratnya gentayangan di panti asuhan. Seperti memberi pesan kalau kondisinya ini tidak baik-baik saja. Tapi kan akhirnya Ustadz Bahri tetap nggak percaya nih dengan hal-hal begini. Ya, gue juga agak kurang percaya sih. Cuman ya kalau dari cerita yang bisa kita ambil di sini ya kemungkinan besar si Veno itu seperti meminta pertolongan atau mengasih isyarat lah kepada pihak panti kalau kondisinya ini tidak baik-baik saja. Dan ternyata benar juga kan akhirnya Veno kondisinya sudah meninggal. Cuman ini munculnya gue nggak tahu nih. Mungkin kalian bisa tanya ke Mak nih. Munculnya ini 2 minggu sebelum polisi datang ke panti itu udah meninggal atau masih hidup kondisinya. Gue kurang tahu gitu. Dan untuk yang terakhir nih, saat teror keluarga ini mungkin kalau teror keluarga gue rasa ini udah jin korin yang sifatnya kurang baik ya, karena
dia itu ya cuma ngerjain warga aja, bukan seperti memberi pesan kepada warga seperti Corin yang pertama tuh yang lagi di panti asuhan. Dia seolah memberi pesan kalau dirinya itu nggak baik-baik aja. Kalau teror ke warga sih ini lebih ke arah iseng ya, karena dia ngetok-ngetok pintu malam-malam mau ngapain gitu ya kan. Ya gue berpikir sih mungkin ya itu Jin Corin yang iseng aja, menyerupai sosok si Veno. Ya udahlah, pokoknya kalian bisa telah sendirilah cerita yang gue bawain kali ini. Kalian kan pasti bisa memahami cerita yang gue bawain kali ini. Dan kalau kalau kalian belum paham dengan ceritanya, silahkan kalian tonton ulang lagi karena emang agak rumit ceritanya. Gue pun pas lagi nyeritain atau pas ngerekap tulisannya, ini agak rumit nih ceritanya nih, maju mundur. Tapi gue rasa cerita ini harus gue sampaikan karena banyak pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Udah, paling video malam ini cukup segitu aja. Dan jangan lupa mampir ke Twitternya Emak di @desiproyogo1. Nanti di situ banyak banget cerita-cerita horor dan cerita-cerita semacam yang tadi gue bawain ya. Dan kalian mampir-mampir aja ke sana. Dan sebelum gue closing, jangan lupa follow Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber atau ceritanya gue bawain atau Jamal bawain di segmen cerita horor ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Di situ udah jelas semua, kalian bakal dapat apa benefitnya dan aturan-aturannya seperti apa. Di situ udah gue jelasin semua. Yaudah, video malam ini cukup segitu aja. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @wiboadit. Gue Adit, Lentera Malam. Izin pamit.